Kenapa sih takut ketika Nasdem mencalonkan Anies Baswedan? Ini saya tanda tanya. Sebegitu takutnya terhadap Anies Baswedan. Itu menunjukkan bahwa saya menduga ini ada riset yang lebih valid tentang posisi Anies di mata publik. Jangan-jangan memang Anies yang memang di atas kertas melalui riset dia unggul begitu. Jadi ketakutan yang berlebihan dari elit kekuasaan itu justru menunjukkan ada tanda tanya besar mengapa mereka takut. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa membongkar, jika bakal calon presiden dari Partai Nasdem Anies Baswedan, dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno, sempat terlibat soal utang piutang. Hal tersebut diungkap Erwin Aksa, di dalam kanal YouTube Akbar Faisal Unsensor. Diketahui dalam Pilkada DKI Jakarta 2017, Anies dan Sandi merupakan salah satu pasangan calon gubernur, dan wakil gubernur yang ikut bertanding. Erwin membeberkan, ketika putaran pertama Anies Baswedan terlibat hutang kepada Sandiaga dikarenakan tak mempunyai uang. Dilansir populis.id, Sabtu, 4 Februari 2023. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Tanya Akbar sebagai pembawa acara, dalam diskusi tersebut. Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi, kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, katanya. Ya namanya juga lagi tertatih-tatih waktu itu, kira-kira begitu yang saya lihat. Nilainya 50 miliar barangkali, jelas Erwin. Kemudian juga ada perjanjian utang piutang dengan Pak Sandi dan Pak Anies karena waktu itu kan memang Pak Anies tidak punya uang ya. Tapi perjanjiannya dikatakan bahwa kalau pilkadanya menang, utang piutangnya selesai. Dan itu dianggap sebagai perjuangan bersama. Berarti sih 2017 sudah selesai. Sudah selesai. Dan saya membaca itu pada waktu itu, termasuk yang ikut mendiskusikan dengan Pak Sandi. Nah mengenai perjanjian pilpres saya tidak pernah mendengar itu. Yang ada adalah saya ini kan membantu Pak Prabowo kan, ikut membicarakan dengan Pak Anies kemungkinan Pak Anies bersedia jadi calon wakil presiden atau tidak. Dan berkali-kali saya diskusi, jawaban beliau, saya akan fokus ngurus Jakarta. Karena itu di pemilu ini saya tidak ikut. Nah, karena itu pada waktu wawancara Mata Najwa kalau tidak salah kan, itu yang diputar-putar ulang kan, bahwa dia tidak akan menjadi penghalang Pak Prabowo, akan terus duduk menyelesaikan tugas di Jakarta. Dan itu sudah dia tunaikan, sudah beliau tunaikan. Gini. Ini banyak sekali selebaran, SMS, bahkan tabloid yang isinya fitnah. Bahkan ada dicetak dengan jumlah yang masif betul. Dan mesin produksi kebohongan yang dicetak itu mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Kenapa mengerikan? Karena begini. Buat saya, cara berkampanye menggambarkan cara memerintah. Karena itu berkampanye dengan benar, berkampanye dengan baik. Bagi pendukung Prabowo, bila Anda membawa pin gambarnya Prabowo Hatta, maka sebenarnya Anda sedang mewakili Prabowo Hatta. Begitu juga dengan Jokowi JK. Kaos yang Anda pakai ada foto Jokowi JK, Anda sebenarnya sedang mewakili itu. Kata-kata yang Anda tulis, kemudian perbuatan yang dilakukan, ekspresi apapun sebagai pendukung adalah atas nama mereka. Karena itu jangan lakukan ini. Karena saya yakin Pak Prabowo, Pak Hatta juga nggak berminat untuk mutarbalikkan fakta. Pak Jokowi, Pak JK juga nggak berminat mutarbalikkan fakta. Karena itu pendukung-pendukungnya jangan melakukan itu. Mereka adalah orang-orang yang ingin mengabdi untuk Indonesia. Dan bagian kita adalah membuat proses ini jadi proses yang terhormat. Karena dijalani dengan cara yang terhormat. Kalau kita memutarbalikan, apalagi, nah ini yang mengerikan nih, apalagi menggunakan isu-isu sara yang bisa merobek tenun kebangsaan, bisa mengendorkan sendi-sendi kebangsaan, bahayanya luar biasa. Pilpres itu selesai tanggal 9 Juli. Kehidupan berbangsa ini tidak selesai 9 Juli. Kehidupan berbangsa masih panjang sekali. Bila hari ini kita mengoyak dengan tema SARA untuk sebuah pilihan kepemimpinan
yang bicaranya kompetensi, yang bicaranya tentang integritas, yang bicara tentang track record, justru dibalik menjadi tema-tema sara yang apalagi yang penuh dengan fakta-fakta yang diputarbalikkan, bekas dari lecet, luka yang muncul sekarang akan panjang. Karena itu menurut saya Pilpres ini adalah lomba untuk meraih posisi kepresidenan. Ini perlombaan. Artinya cepat-cepatan tunjukkan baiknya bagi yang Anda dukung, tetapi jangan dalam proses itu mengoyak sendi-sendi kebangsaan kita. Sendinya dijaga. Supaya apa? Selesai pemilu tidak ada lagi dua pasangan. Selesai Pilpres hanya ada satu presiden, satu wakil presiden. Yang lainnya adalah sama-sama bergerak satu bangsa. Bayangkan jika hari ini kita bisa membedakan antara musuh dan lawan. Kita tidak saling menghabisi. Karena kita tahu yang sedang diserang, yang sedang disudutkan, yang sedang adalah saudara sebangsa yang tanggal 10 akan kerja bersama-sama untuk Indonesia yang lebih baik. Bila kita menyadari itu, kita bisa menjadi pendukung yang bertanggung jawab.